mengajar. Itu filosofi dewasa dewasa. Harusnya ada. Anak terlahir bukan seperti selembar kertas kosong, namun sudah memiliki garis kodrat hidup dari Tuhan. Jadi sudah digariskan sama Tuhan. Kodratnya sudah ada. Terus anak berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Guru hanya menuntun anak berkembang sesuai dengan kodratnya, dengan sikap terbuka dan waspada. Guru diibaratkan sebagai petani atau pekebun, karena sebagai benih dan sekolah sebagai lahan. Ada yang tahu maksudnya seperti apa ini? Maksud dari pernyataan ini, guru diibaratkan sebagai petani atau pekebun. Nah ini, jadi guru itu petani yang menabur, yang mau menanam, yang ditanam itu benihnya itu anak. Nah, terus sekolah adalah lahannya. Kita itu oleh nandur di sekolah, oleh menanam bibit itu di sekolah. Nah, seperti itu. Ini pendidikan yang selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada siswa. Menuntun anak untuk memiliki budi pekerti merupakan keselarasan antara cita, rasa, dan karya. Keluarga adalah tempat perkembangan dan pendidikan anak yang pertama dan utama. Jadi lingkungan keluarga itu yang pertama. Selanjutnya lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi harus seimbang antara sekolah, keluarga, dan sekolah. Tidak hanya menitik beratkan ke sekolah saja. Biasanya kan sebagian besar orang tua hanya masak. Yang penting anakku di sekolah deh. Itu tidak. Nah ini bagaimana manusia itu bergerak, tergerak dan bergerak. Ketiga, ini menuntun kepada kodrat manusia pergerakan, memahami identitas gunung es lingkaran pengaruh peran bumi penggerak. Yang manusia merdeka itu bergerak, memahami teori pilihan, motivasi intrinsik menuju profil wajar Pancasila dan nilai bumi gerak. Yang manusia tergerak, memahami manusia, kerja otak, kebutuhan genetis, dan iman kebutuhan manusia serta terhadap bentuk pembangunan. Ini manusia itu harus tergerak, menggerakkan. Orang yang menang wae kata ini. Nah, terus motivasi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu manusia ini ya. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita rasa kasih sayang dan diterima dalam maupun di sekolah atau di masyarakat. Terus ini kebutuhan kekuasaan atau power. Selanjutnya bertahan hidup. Yang selanjutnya kesenangan. Setelah itu rekreasi, bermain, hiburan, semangat. Terus kebebasan. Bebas dan menyampaikan pendapat dan sebagainya, itu kebebasan. Terus lanjut, ini ada suatu kasus. Di sini Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada gurami gurunya. Ada kasus jelas anak kelas 3 benci sama gurunya. Terus jawaban Dinda itu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah itu kebutuhan. Dinda memiliki kebutuhan kesenangan. Dia senang bernyanyi di kelas, tapi tidak boleh sama gurunya. Terus ibu guru tidak menyangkaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang dan merasa diterima. Nah ini anak pakai jepit, ininya dia tuh disapa loh. Nah jepit kamu baru ya, seperti itu. Menunjukkan kasih sayang seorang guru kepada muridnya.
di kelas. Ingin keluar jalannya dua, itu kebebasan. Terus yang terakhir, aku sebelum gambarku tidak rapi, malah ibu ini teman-temanku di depan kelas kekuasaan, pasang bulir kekuasaan. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir dengan mobil dengan baik dan lancar. Ketika melakukannya pada kelas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban adalah ini kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Nah, jawaban A, aku merasa bangga dan keren. Di sekolah ya. Yang ini keyakinan kelas bisa dibuat tiap kelas. Jadi kelas 1 sampai 6 memiliki keyakinan kelas masing-masing yang harus dilaksanakan, harus dijalankan, harus disesuaikan dengan keyakinannya. Nah, di sini perubahan paradigma menurut Dr. William Glasser. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan menamakan teori menurunkan beberapa konsepsi tentang makna kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang dikontrol. Bisa memberikan salah satu contohnya?
dari dua kakak, tiada contoh dan dari bosan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai status yang mulia. Jadi intinya kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, kalau kita disiplin itu berangkat pagi, ajarnya berangkat tepat waktu, siswanya disuruh berangkat tepat waktu. Itu ada tujuan mulia. Nanti kalau berangkat tepat waktu, kita dapat mengajar dengan tepat waktu, bisa memberikan materi dengan baik. Nah, itu mencapai suatu tujuan yang mulia, memberikan materi dengan tepat waktu. Seperti itu. Lanjut. 3. Motivasi perilaku manusia. Dan di sini ada dari bahasa dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yaitu
namanya. Terus manajer, nah ini ya manajer komplit. Berubah suatu perusahaan misalkan dengan bilangnya untuk menemukan solusi bermasalah dari manajer gitu. Manajer ini komplit kesalahan keseluruhan, merangkul mereka agar memecah bersama setiap kesalahannya apa, alasannya apa, solusinya apa, di sini Bapak Ibu sudah melakukan proses ya, sudah dari pengumpul, pembuat masalah, teman-teman dan manajer juga, ya cara jalan proses teori terus nanti jadi orang seperti apa, benar tadi seperti Sri menanyakan cita-cita, sama menanyakan kira-kira apa yang sudah dibuat, lalu menanyakan kamu ingin jadi seperti apa, dijawab dengan terus dan terakhir menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, namun bukan satu-satunya. Untuk itu kamu harus tahu bagaimana solusinya. Ini namanya stabilitas institusi. Jika kita akan menanyakan ke anak-anak dari sini terus ke sini terakhir ke sini. Ditanya alasannya apa, keyakinannya apa, alasannya terus lalu berdasarkan itu nanti kemudian apa terus nah ini alasan solusinya. Ini stabilitas institusi namanya. Ya. Tadi yang restitusi tadi dibentuk segitiga untuk memudahkan untuk melakukan suatu pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Paham sampai sini? Ya, kita semua sudah, saya percaya semua pasti sudah melakukan segitiga restitusi. Ini mungkin belum tahu teorinya saja seperti apa anak-anak. Ini, sini, terus ya. Kita sudah selesai ini videonya. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham. Oke. Nah, saya mempunyai 4 kasus. Kemarin kan saya diskusi kelompok menyelesaikan 4 kasus. Nah, di situ nanti guru sebagai apa? 5 poin kontrol guru tadi. Ada pemantau, merasa bersalah, menghubung, manajer. Nah, dari 4 tadi itu ada suruh mencari konsistensi.
ngotot. Kowe sedino rasa sepatunan. Itu maksudnya. Ya. Nah, itu. Ya, itu. Dalam kasus 2 ini, sikap polisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Apa indikatornya? Yang bisa dijelaskan? Pak Lukman sebagai apa? Kan dihukum sedino nganggo sepatu. Nah, ini konsekuensi pelanggaran dilakukan Pak Lukman mengingatkan sebenarnya pertemuan juga pelanggaran aturan sekolah yang sudah ditetapkan. Itu indikator penyakit fisik psikologis. Jadi dia kan tidak berani kemana-mana seharian. Tapi dia tidak pakai sepatu. Nah, itu kan dari fisiknya dia tertekan. Harusnya dia bermain sama teman-temannya, tapi kan nggak bisa. Pelaku-pelaku harus sepatu, nggak pakai sepatu. Hukuman fisik psikologis. Terus ini, bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, kira-kira apa yang akan ditanyakan? Nah, tadi juga manajer kan ada posisi kontrol manajer dulu. Nah, ini manajer harus lah ya. Kenapa kamu tidak ke sekolah? Apa kamu tidak sekolah? Kenapa kamu tidak menyiapkan stok kamu? Menurut kamu apa kira-kira yang perlu ditanyakan di mulai besok? Karena mungkin tidak kamu. Manajer, selanjutnya tadi menggunakan sikap seperti fungsi orang yang langsung kontrol. Nilai kebajikan dari kasus tadi apa? Coba. Ada 2 kasus tadi. Yang bukan yang kedua. Yang kedua. Tadi ini kan nilai kebajikannya aktif, mandiri, dan tanggung jawab. Nah, yang kasus tadi ya. Terus bagaimana Anda menyikapi langkah Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jadi Pak Lukman B, kalau kalian di posisi Pak Lukman seperti apa yang akan kalian lakukan? Nah, ini kan alasan. Ya, itu manajer berarti ya bersih. Ya. Pak Lukman belum memposisikan diri sebagai manajer. Nah, karena akan berakibat tersebut dan dendam. Dan tidak cuma guru tersebut jiwa juga merasa malu. Ini contoh tindakan Pak Lukman yang tidak bersih. Harusnya kan tidak jadi 2 alasannya. Tidak sampai intinya harus dicopot kemana-mana dengan sepatu. Ya, ini kasus yang kedua. Saya dikasih. Nah, saya kasih yang ini. Nah, ini kasusnya berarti nanti udah itu di bahasa Inggris. Siapa yang bahasa Inggris? Si pelajar itu cuma tidur, tidak mendengarkan. Menipu si lain dari tidur. Terus kalau kita tidak memperhatikan, tidak tahu yang dilakukan. Terus nilainya sudah jelek. Nah, itu jadi Budani harus seperti apa itu posisinya Budani? Posisi kontrol yang mana itu? Posisi Budani. Kecuali saya pulang, tapi yang saya pelajari itu rambut moke, elek, nggak peduli. Nah, seperti itu. Itu kasus yang ketiga tentang Budani dan bahasa Inggris. Nah, ini posisi kontrol yang diambil oleh Budani dalam pendekatan kepada pasien adalah posisi kontrol perangkat buat mereka besar dulu. Nah, di sini tadi ya ibu sudah capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu dan padamu tidak kondisi. Nah, ibu sudah mengenalnya kamu tidak kasihan, membuat si Fajar merasa bersalah. Di sini. Terus ada lagi posisi kontrol pemantau. Ibu Dani memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran, pantau dia kelas. Dan tampak masuk hari sangat pelajaran bahasa Inggris. Hal ini seringkali terjadi pada Fajar seperti tidak memperhatikan aturan dan nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi tidak terpantau. Ngomong kok bocah ini main nanggur cuma tiduran, tidak memperhatikan soal pembelajaran. Apa alasannya? Sebagai Fajar alasannya kenapa seperti itu yang dilakukan? Sebagai guru kan kita harus tahu alasannya seperti apa. Jenuh, bosan, tidak paham. Ya kan, terutama bahasa Inggris kan tidak semua bisa. Menurut saya seperti itu. Kalau saya di posisi Fajar, mungkin saya kalau tidak bisa, terus sudah malas, bosan, tidak mendengarkan. Ya, jadi kan harus ada alasan kenapa kok seperti itu. Mungkin juga baru ada masalah keluarga. Kita kan tidak tahu alasan apa itu. Kita menanyakan juga
kelihatan hasilnya tadi seperti Mas Janur tentang Indramed sudah teratasi. Bu Rizky tadi tentang cara pembelajaran ya Bu sih? Ya, berlebihan. Bu Pak Adam juga tentang yang olahraga. Itu tadi tentang agama. Kalau Bu Nuka tadi sudah laksanakan itu ngapalin lagi ya Bu? Ya, itu. Responnya memantau. Jadi, secara tidak kita memang sudah melakukan pemeriksaan. Dan juga yang jelas segitiga dan segitiga. Sudah melaksanakan ada masalah tidak? Sampai sini ada yang mengatakan apa yang tadi kita belajar apa saja hari ini? Kesempatan dari kita hukuman disiplin positif yang pertama apa itu? Restitusi, konsekuensi, 5 posisi kontrol. Itu semua sudah dilakukan dari kelas teori. Saya yakin dan percaya semua sudah melakukan itu. Tapi belum tahu restitusi seperti ini. Kontrol guru seperti sebagai manajer, sebagai pemantau, pendukung. Sudah, saya yakin loh ini dan pengajarnya sudah dilakukan. Oke, untuk itu terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya diberikan kesempatan untuk tadi menyampaikan tentang budaya positif beserta ada 4 kasus tadi untuk gambaran. Kalau ada kasus seperti itu, cara penyelesaian seperti itu. Kita di posisi kontrol ya. Terima kasih semuanya, Bu Kepala, Bu Sri, Pak Adam, Bu Mari, Bu Baita, Bu Nita, Mbak Susi, Mas Yana, Bu Sri, Kak Iru. Terima kasih sekali waktunya. Hanya Tuhan yang dapat bisa membalas. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Paling tidak ada sedikitlah gambaran. Oh, saya menjadikan seperti itu. Cuma sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
koyo supaya kelas kita bersih apa yang harus dilakukan? Pikir. Terus setelah itu menjaga kebersihan ya Aisyah. Buang sampah, melaksanakan pikir jam berangkat pikir pagi, nyapu bersih. Harus disapu, boleh lah disapu kalau kan ada titik, tau gak? Ada ayam, kotor, tidak nyaman dengan belajar yuk lembut, banyak nyamuk di laki-laki dengan sampai di dalam nyamuk, ya seperti itu. Nah tadi kita sudah ini tadi belajar kesepakatan belajar ada contoh kesepakatan ini di kelas 4. Kesepakatan kelas 4 yang pertama kalau keluar kita ide keluar aku rasa dulu aduh terus makan dan minum sambil duduk dimanapun makan minum ayo duduk terus
mahasiswa. Nomor 5-nya, Mbak. Jawab, Mas Rizky dulu.
sama-sama saling menghormati, saling menghargai. Jika sudah ada bunyi stop, guru akan panggil kantor ke PK. Nah, kan ada ruang PK kan di sini, ya toh? Jangan sampai ya. Kita harus saling menghargai pada siapapun, saling menghormati, jangan ada menghina, mengejek, nggak boleh. Guru nggak mengajarkan itu, oke? Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari guru. Dan kita lanjutkan belajar selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Tepuk tangan buat kita. Nasinya dicopot dulu, terus ditanam. Satu pot itu 2 bisa. Kalau tidak itu banyak juga dulu, tidak kurang. Ya, dicopot plastiknya, kita berongi satu. Bisa nggak? Ya, dicopot dulu plastiknya. Nah, ini. Terus saya bolongi ya ini. Nah, kita tekan, terus kita tekan. Satu-satu aja ya, tidak kurang. Masuknya di bawah. Ini dari sini, dari sini. Harus dari sini. Itu tomat. Oke,